karena saya udah pengalaman orang yang mencari rumah 300 juta tiba-tiba jadi 600 juta karena dia punya uang. itu pelajaran buat saya. Emang sengaja nyampe ini under budget atau kalau dari sisi penjual gimana tuh? Nah, ini dia. Kita harus ada kesepakatan sama penjual. Karena penjual itu akan berubah kalau sudah dapat, tapi kita beda. Terus Pak, kalau misalnya kita mau nawarin barang ke konsumen, apa sih yang mesti kita perhatiin? Kesatu adalah kemauan si pembeli dulu. Oh, kita tampung maunya dia apa gitu. Maunya dia apa. Jadi kita bukan harus kita punya barang ini, tapi lebih ke arah kita ngedengerin dia dulu ya. Itu kalau kita bertemu langsung sama buyernya. Tapi kalau kita buat status di dagangan kita, pasti kita akan bilang harga sekian, luas sekian, surat apa gitu. Itu mereka akan tertarik dari kalau mereka lihat sendiri, mereka akan tanya kita. Tapi kalau dia dari saudara, temen gue mau jual ini nih, dia pasang status gini, baru kita ditemuin sama pembelinya. Dari situ baru kita tahu pembeli maunya apa. Oh ya Bu Eva, saya maunya luasnya segini, kamarnya sekian karena anak saya udah besar misalnya gitu. Berarti kan mereka request. Nah kita kondisikan tuh rumah-rumah yang mereka mau, bukan. Tapi rumah lama Pak, nggak apa-apa. Kalau rumah lama nanti kita bisa renovasi. Nah kalau mereka maunya rumah baru, harga sekian, apalagi yang istilahnya orang bilang masuk mobil, berarti mereka adalah perhitungan budget. Kadang budget itu kita harus positive thinking kepada customer. Maksudnya? Maksudnya begini, customer itu kita nggak prediksi dia bilang 500 juta, padahal dia punya uang 1M. Oh. Gitu. Karena kita karena saya udah pengalaman orang yang mencari rumah 300 juta tiba-tiba jadi 600 juta karena dia punya uang. itu pelajaran buat saya. Kenapa? Emang dia apa ya? Emang sengaja nyampe ini under budget atau memang apa ya? Emang sebelumnya emang nggak kepikiran emang sebetulnya budgetnya cuma 300. Kan sifat-sifat orang berbeda. Ada yang nutupin dia punya budget, ada yang mereka tuh itu lepas. Bu Eva, saya budget sekian, ini udah gak ada duit lagi atau semacam gini-gini. Oh ya Ibu tenang aja, kita carikan nanti yang Ibu mau. Iya kayak gini-gini. Nanti kalau kan sembari kita cari sembari berdoa, istilahnya ikhtiar. Kalau tukang ngobek bilang, waduh gue udah punya pembeli nih, pengennya kayak begini, rumah begini, tapi budgetnya sekian. Ya udah Bismillah aja. Insya Allah ketemu, pasti ketemu. Kalau saya bilang ketemu. Tapi dengan memang rada ramah misalnya, kita pasti bilang sama si pembeli, aduh maaf Pak atau Bu, ada nih tapi mahal harganya. Oh berapa Bu? Sekitar 1M. Bisa kita lihat. Lah, tadi dia nanya yang 500 juta, kita tawarkan yang 1M, tiba-tiba mau. Berarti dia ini mungkin percaya sama kita. Akhirnya mereka, ayo Bu, kita lihat 1M. Pas dia lihat mereka cocok, ternyata mereka punya uang yang sekitar segitu. Nah makanya di situ pembelajaran buat saya adalah positive thinking kepada customer biar bagaimanapun. Karena di situ pencarian kita mencari uang lah kalau kita sebut. Karena ya uangnya emang nggak seberapa, ecek-ecek kalau kita bilang, tapi kalau kita berhasil senangnya bukan main. Ya Allah, kayaknya berkah banget yang kita dapetin hari ini, bisa kita ngelobi customer dengan baik. Kita udah bawa dia dengan baik, insya Allah kita cuma berdoa besok ketemu lagi pembeli yang baik lagi gitu. Menarik juga ya, sebab ya lika-likunya banyak lah. Banyak banget ya Allah. Di situ kadang pembeli yang baik, bukan mereka nggak baik, mereka akan belum open kali ya. Bukan masalah open juga. Nawarin minum aja udah alhamdulillah. Oh masa? Kadang saya juga nggak enak hati, ini pembeli nggak dari tadi nggak minum. Saya sebagai tukang ngopek nawarin minum. Ternyata di situ pernah saya lakuin juga dalam hati. Padahal takut, tapi ya kok ibu yang beliin gak apa-apa. Padahal maksudnya kita mau minum kan gak mungkin sendiri. Masih kita tawarin dong si pembelinya. Mungkin pembeli pada saat itu bukan yang gak mau nawarin kita, mungkin dia pengen bubur dapat rumah, pengen apa, jadi nggak kepikiran waktu mereka buat santai kita duduk manis itu buat minum enggak kayak istilah gitu. Yang penting gue dapat rumah dulu gini, buat mediator nantilah ada istilahnya begitu. Nah kadang seperti itu yang mesti kita perhatiin juga biar mereka tuh ingat kita lah sebagai tukang ngobek atau mediator gitu. Itu sebetulnya hal-hal kecil tapi buat si customer sepertinya ini ya
ada kesan tersendiri karena kan si mediator ini kan memperhatikan hal-hal yang kayak begitu kayaknya. Itulah dia, kita sebagai tukang objek apa ya, harus apa ya, mengenal sifat dari si pembeli itu, bahwa kita ini bukan tukang objek doang, tapi kita kan menjual jasa. Biar juga baik semuanya gitu dari pelayanan kita, terutama itu pelayanan. Walaupun gak jadi nggak apa-apa, berarti bukan jodoh kita, tapi dia akan ingat kita suatu saat begitu. Kadang kita udah berkali-kali bawa customer nggak jadi, tapi suatu saat dia bakal ingat kita untuk kebaikan. Dia pasti ingat karena kasarannya walaupun nggak jadi, Mpok Eva ini tetap ngeladenin mereka dengan baik, ya kan? Itu penting. Minimalnya sepikiran saya, kalaupun nggak jadi, misalnya, aku nyari nih nggak cocok nih sama Mbak Eva rumahnya ya, kan objeknya, tapi Mpok melayani saya terus dengan baik. Minimal ketika ada saya punya teman, keluarga, ya pasti, wah Mpok Eva aja itu kalau nyari rumah. Iya gitu, banyak kayak begitu. Pernah terjadi dalam arti, maaf ya Bu Eva, saya nggak jadi sama Bu Eva, udah dapat dari yang jodoh, nggak apa-apa Pak, atau Bu belum jodoh, saya bilang begitu. Tapi kadang mereka bersyukur udah dapat, ya Allah terima kasih ya Bu Eva, saya udah dapat, saya pengen banget dapat rumah di DKI, walaupun kecil tapi itu benar-benar luar biasa. Walaupun mereka nggak kasih kita apa-apa, tapi saya senang karena hasil lobbyan saya berhasil dengan dia. Dan nanti kita bertanggung jawab sebagai mediator, kita anterin dia sampai ke rumah itu gitu. Senangnya sih gitu aja. Terus kalau hal-hal yang ada nggak yang paling berkesan Mpok terhadap pembeli deh? Pernah nggak ada pengalaman selama 8 tahun ini? Aduh, kalau untuk pengalaman berkesan, semuanya berkesan. Paling gini, kalau kita ketemu misalnya di keramaian atau di misalnya di kondang, saya pasti negor duluan. Karena kan walaupun dia kenal kita, tapi siapa ya? Dia lupa. Mungkin ketemu kita cuma sekali atau berapa kali gitu. Kita tetap saya hello gitu, Bu Eva gitu, ketemu di sini gini, masih ngobjeknya masih, gitu. Tapi kalau mereka sampai sekarang yang terus nyari saya, berteman sama saya, ada untuk bayar, karena mereka berpikir ya ini gini, pembeli itu ada yang buat invest. Jadi dia nggak beli rumah sekali, tapi akan mencari kita untuk yang selanjutnya, biar nggak kemana-mana. Dia tahu udah percaya sama kita, dia tetap sama kita walaupun kita udah nggak dapat apa-apa dari dia, tapi tetap kita ngelainin dia yang baik. Itu sangat apa ya? Prinsip kayaknya itu mah. Maksudnya ini, ya Allah dia masih cari gue ya, alhamdulillah. Dalam arti nggak ngilangin kita sebagai tukang objek dan sebagai pembeli, walaupun ada kata-kata pembeli itu adalah raja. Nggak, tapi apa namanya, mungkin ini kali ya yang teman-teman broker yang lain atau mediator yang lain yang harus belajar kali ya. Artinya bukan cuma sekedar fokus terhadap satu transaksi, tapi fokus terhadap pelayanan. Kayaknya ini yang saya tangkap dari Mpok. Karena pelayanan itu adalah apa ya? Maksudnya sabar dan ikhlas. Itu satu. Kalau kita ada sabar menunggu, sabar yang lain, terus kita akan mengingatkan sesuatu, misalnya waktunya sholat, waktunya kita nunggu, waktunya harus makan, waktunya kita ngingetin kita harus minum, itu kita saling berbagi. Karena kalau saya gini, kalau ada rezeki ya pasti ayolah kita ini minum gitu bareng-bareng. Itu mereka mediator akan ingat kita juga seperti itu. Dalam arti gini, saya perlu bahan dari dia akan ingat kita, bagi bahan ke kita. Dalam arti, Fa, gue ada bahan gini-gini selalu. Mungkin buat ingatan kita, kan susah juga kita cari bahan, gak gampang. Makanya kita perlu buat apa ya? Berbagilah sama mediator yang lain, biar mereka nggak kehilangan, walaupun kita dapat rezeki, istilahnya bagi-bagi mereka. Ada yang bensin, terus sekitar traktir doang lah, atau apa yang buat mereka istilahnya bahagiain orang lah. Menarik juga ya. Iya, padahal cuma tukang objek. Ya kan bahasanya aja tukang objek. Cuma kan secara penghasilan, secara attitude itu udah di luar dari. Betul. Menurut saya itu di luar dari apa ya? Itu punya standar tinggi lah, gitu. Apa ya? Nilai-nilai yang nggak kelihatan, tapi Mpok Eva nih
memakai itu sebagai menjalankan sebuah profesi broker. Menjaga sikap itu penting. Karena di sini saya udah menjadi bagian hidup dalam arti pekerjaan. Walaupun nggak punya bos, bosnya cuma Allah. Yang tahu saya itu doang. Jadi tetap saya cuma berdoa yang terbaik aja. Kalau memang saya masih di sini, kasih yang baik dan dilancarkan gitu aja. Amin. Kalau tadi kan dari sisi pembeli. Kalau dari sisi penjual gimana tuh? Nah, ini dia. Kita harus ada kesepakatan sama penjual. Karena penjual itu akan berubah kalau sudah dapat. Tapi kita beda. Begini. Berubah maksudnya? Begini. Kesepakatan ada ya dulu. Ketika kita menjual rumah dari si penjual itu, ada yang terburu-buru, ada yang santai. Terburu-buru, mereka asal jual rumah aja, tapi dia tidak menghitung biaya surat. Kalau untuk komisi dia ngasih, tapi dia tidak menghitung komisi itu berapa. Jadi saya mempelajari itu, mengkondisikan bagaimana si penjual itu yang mau berapa sih sebenarnya dia pengen jual gitu. Karena kalau ngejual itu, saya mau jualnya sekian Pak, tapi gue maunya bersih. Bersih gimana nih misalnya gitu. Dia nggak mau keluar komisi, surat-surat nggak mau. Nah itu yang harus kita cari solusi biar enak. Karena begini, kalau kita meng-up dari harga dari penjual tanpa dia mengeluarkan komisi, berarti kita cari sendiri. Nah di situ yang harus kita benar-benar bisa gak sih sebenarnya kita mau jual lebih dari ini, karena si penjual maunya bersih aja. Bersih aja. Jadi kita kondisikan dulu semuanya dari biaya surat, biaya komisi gitu. Tapi ketika si pembeli itu menawar dengan harga yang pas yang si penjual mau, itu kita kesepakatan lagi. Lah, berarti nanti di sisi surat bagaimana untuk pembayarannya dan untuk komisi si maklar bagaimana istilahnya begitu. Nah itu kita kesepakatan lagi, itu yang benar-benar saya harus mengkondisikan si penjual maunya si apa, maunya bagaimana gitu. Jadi kalau udah sepakat sama mediator, oh yaudah Fa, gue maunya gini-gini. Tapi kadang kesepakatan itu bukan kita langgar. Udahlah, sekarang gini, asal lu kan butuh uang. Sedangkan kita sebagai mediator cuma dapat sekian. Ya udahlah kita terima aja, yang penting mereka udah nawar sekian, gimana gitu. Kita bicarain lagi nih sama si penjualnya. Ulang lagi. Eva lagi sebagai perwakilan si buyer lah yang menawar ya. Betul. Nah, jadi si penjual itu kita gimana nih Pak, dia nawar sekian atau Bu kita nanya, ya Pak, tapi surat gimana? Kan surat sekian Bu. Ya udah si penjual sekian, pembeli sekian. Gak apa-apa lah Bu. Terus komisi Pak gimana? Ya komisi tetap dikasih, kan nggak mungkin kita kerja bakti gitu. Harus ada pembicaraan yang matang juga biar sama enak, biar penjual juga gitu tahu, oh ini hasil jasa dari mediator atau maklar atau tukang obyeknya lah gitu. Ya di situ kita harus benar-benar sampai gitu. Baru ada yang mereka nawar udah sepakat dari harga sekian dengan sekian, udah dapat uangnya mereka nawar, itu ada. Dengan segi kemanusiaan, kita sebagai mediator nggak boleh serakah-serakah amat, ya udah saya kasih. Ada juga yang seperti itu. Karena kayak gini, kita sudah pengalaman, dalam arti udah continue, dalam arti udah sering dapat komisi. Jadi kita tahu. Tapi mungkin kalau yang belum akan mempertahankan komisi itu, dia akan nggak mau gitu. Tapi alhamdulillah kalau memang dapatnya saya, ya bisa saya. Apa ya? Fleksibel lah. Iya gitu, saya bikin enak aja lah. Tahu rumah orang yang kita jual, orang Iya. Jadi rezeki kita di situ kita tahu akan dapatnya berapa dan berapa. Tuh besok kita juga akan tahu itu akan dapat lagi dan dapat lagi gitu. Jadi nggak pernah mengurangi, selalu bersyukur aja yang kita dapat gitu. Karena penjual itu yang harus kita bantu. Karena mereka mau uang, apalagi kalau mereka mau bagi waris, sudah hitung-hitungan. Wah, itu harus kita ingin banget. Makanya sekarang saya kalau ada penjual, saya cuma tolong gini. Penjual itu minta tolong sama saya suruh hitung dulu biaya surat berapa. Itu akan lebih baik. Jadi dia tahu ya. Benar. Dia tahu sendiri ya. Biaya surat itu, komisi itu berapa, baru sisanya untuk ahli waris. Nah, jadi mereka tahu ahli waris itu juga lu mau jual rumah mahal, surat juga mahal. Istilahnya begitu, biaya surat ya. Mereka harus mengerti dan paham. Kalau kita udah kasih tahu begitu, oh gitu Pak, oh gini gitu. Jadi
Tapi gue pengen kalau dapat sekian, gue nggak bisa juga. Kita harus apa ya, paham jual rumah dalam keadaan begini. Makanya saya bilang rumah yang terburu-buru sama rumah santai itu beda. Nah, kalau rumah terburu-buru semuanya pasti terburu-buru, uangnya juga terburu-buru dalam arti ya udah jual seberapa aja. Terus ada juga penawaran mengenai termin. Nah, kadang ahli waris kan nggak mau, uangnya maunya cash, maunya bulat gitu, kan mau dibagi-bagi gini. Tapi kalau ada yang dari ahli waris akan paham soal itu, termin dalam arti berarti si A dulu dapat bagiannya nih, si B dulu dapat bagiannya yang cari rumah, jadi step by step itu ada. Jadi lika-liku si penjual ya, itu banyak banget yang mereka macam-macam ini oh begini ya jual rumah begitu istilahnya. Banyak prosesnya lah. Gitu, nggak sembarang kita jual rumah udah selesai, harus tahap-tahap itu yang mereka harus tahu gitu. Panjang juga ya. Nah iya. Pengalaman berdasarkan apa ya? Ya gitu, kadang rumah kecil pun kita bisa jual dengan harga yang tinggi itu ada. Berarti rezeki si penjual. Gimana lobian antara pembeli dan penjual adalah di situ ada jasa mediator atau maklar atau pengobiknya gitu. Wow. Gitu. Ya kalau saya sih mempertahankan yang saya udah punya, jaga sikap. Dalam arti ya sabar dan ikhlas gitu aja. Menarik kok. Gitu ya. Terus buat penutup kok, kira-kira saran-saran apa buat teman-teman yang berkecimpung di bidang ini juga gitu? Sebenarnya sih simpel. Kalau kita sudah menggeluti dengan dunia kita, berarti kan kita cinta dengan kerjaan kita. Berarti satu, mungkin sabar dan ikhlas itu harus kita kuasai. Karena menunggu itu nggak gampang. Semuanya dalam arti sabar nunggu gitu. Kita bermain dengan waktu. Kita nunggu waktunya sholat, kita nunggu waktunya makan, misalnya gitu. Jadi saya pengen para mediator dan para tukang objek lah kalau kita bilang, atau maklar lain, sabar dan tunggu dan ikhlas. Jangan lupa sholat 5 waktunya, udah itu aja sih. Karena rezeki kita di situ. Silaturahim ke teman-teman boleh, ke maklar lain, itu paling asik. Karena ketika kita berbagi sama mereka, rezeki datang lagi. Nah itu udah paling enak. Mantap. Paling enak. Saya pengennya begitu. Biar kalau ketemu, aduh saya walaupun pekerjaan kita di luar, di jalanan kalau kita anggap, itu sangat memudahkan kita buat itu saya bilang ikhtiar, jalan terus. Mencari rezeki kan di situ para pencari rezeki, maklar gitu. Iya. Itu sih menurut saya begitu. Oke, Pok. Makasih banyak ya buat informasi sama clue-clue nasihatnya buat teman-teman. Iya, terima kasih. Baik teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.